Gus, Afwan nih, Ana mau tanya satu hal. Janji nggak marah ya? Enggak Ustaz. Kita sahabat loh ya. Sahabat Alan ya. Ana takut Bismillah. soalnya. Enggak Ustaz, biasa bla-bla. Afwan banget nih. Apa? Ya khair fadhal. Pengobatan di Thorikul Jannah itu settingan nggak sih? Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa, sahabat ya. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan manfaat. Amin, amin, Ya. amin. Pengobatan di saya itu di pondok itu Ustadz mengalir dengan biasanya Ustadz. Ya, andaikan ada yang sembuh itu karena semata-mata karena Allah Ustadz. Sudah saya bilang saya fakir akan Ya Allah. ilmu. Ya Allah. Saya miskin, saya fakir, saya bukan orang soleh, saya bukan orang sakti, saya bukan orang hebat. Saya takut seperti Fir'aun Ya Allah, Ustadz. kenapa Fir'aun? Fir'aun itu disanjung, akhirnya mengaku Tuhan. Dan itu wallahi saya takut itu Ustaz. Ya Rabb, Seperti ya Rabb, ya Fir'aun. Rabb. Ya. Nah kalau Adel, Nah, kalau Adel itu tidak ada hubungan saya dengan Adel Ustaz. Jujur aja ya. terus. Adel itu hanya tetangga Ustaz. Awalnya dia sakit dibawa orang tuanya ke pondok, kemudian disembuhkan oleh abah dan santri di pondok. Begitu Ustaz ceritanya. Nggak ada hubungan apa-apa dia dengan Adel. Kita roadshow kemana-mana nggak pernah saya bawa Adel Ustaz. Jadi- Makanya nggak ada kodam di situ, nggak ada. Kita nggak punya kodam. Kita nggak punya kodam apa-apa dan kita nggak punya kekuatan apa-apa. baik. Hanya Terus. Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah luar biasa. Cuma beliau dikasih ini Adel ini kasih kelebihan oleh Allah Ustaz ya. Indigo saja. Oh beliau indigo ya? Hanya indigo. Indigo itu apa indigo itu Gus? Indigo itu hanya bisa melihat hal yang gaib. Gitu. Artinya- Karena sakit dulu awalnya. Artinya gitu. orang indigo itu nggak bisa ngobati. Nggak bisa. Adel ini nggak bisa ngobati. Nggak bisa, cuma melihat saja. Oh, Bisa dan melihat, Adel bisa bukan sakit. khodam? Bukan, enggak. Anak penasaran nih sahabat semua. Tapi apa nih Gus, gak marah kan? Enggak. Bismillah lah nih ya. Iya, Berjuang, siap, Masya Gus. Allah. Nanti- Ana suka sama antum langsung. Tanya bela-belaan gini, Ana lebih suka. Amin. Bismillah. Nanti wisata halal kemana lagi ikut? tetap. Ikutlah pasti. Insya Allah dunia akhirat. Baik. Ya, ada Assalamualaikum Sahabat warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alfan Nasuha dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Bang Alfan di cerita Alfan Nasuha. Cerita ini Masya Allah spesial ya. Selain di Turki, kita bersama beliau nih orang spesial, Gus Idris. Masya Allah. Alhamdulillah, apa kabar Gus? Alhamdulillah. Baik, sehat ya, Ustaz. alhamdulillah ya. Nah sahabat, kebetulan beliau alhamdulillah bergabung dengan kami Kiswah Wisata Halal di Wisata Halal di Turki ini bersama Travel Kiswah. Terima kasih Gus atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Ini selama beberapa hari di Turki, apa nih Gus kesan-kesannya nih? Alhamdulillah semenjak kami ikut antum ke Turki, Masya Allah banyak momen-momen yang mana tidak bisa kami ungkapkan. Ya, Alangkah bahagianya Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah gembiranya, senang, Alhamdulillah, tadabbur alamnya luar biasa. Saya Alhamdulillah. suka sekali. Alhamdulillah. Dan terutama di situ banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya, terutama spiritual. Kita bisa ziarah ke Ya makom Sultan Mahmud dan Ya insya Allah besok agenda kita akan ziarah ke makom Maulana Jalaluddin Rumi, seorang Rabb. sufi, masya Ya, Allah. Rabb. Di daerah Konya ya. Iya, Allah Akbar. Ya Gus, Afwan nih, ini ceritanya sambil menyelam minum air nih. Kebetulan Iya, kan, Ustaz, Masya Allah antum anak lihat di YouTube itu luar biasa ya. Subscribernya sudah Masya Allah. Nah, anak kebetulan juga sedang merintis nih Gus. Jadi momentum ini sekalian anak ambil nih Gus. Artinya anak ingin sedikit wawancara dengan antum. Anak ingin bertanya berapa hal kepada antum. Kira-kira bersedia enggak nih Gus? Insya Allah, Bismillah. Alhamdulillah, Gus ya. Ya. Baik, makasih. Yang pertama nih Gus, ke Turki dalam rangka berlibur ya, Iya. karena memang sudah niat lama ya. Oke Gus, Ana mau mulai bertanya dari ini Gus. Usia sekarang berapa antum? Usia anak 30 tahun. Baru milad kemarin Ustaz, doanya. Oh iya. Mudah-mudahan berkah. Betul ya Rabb. Amin amin amin, Allah yubarik. Amin. 30 tahun. Iya. Masih muda, sahabat. Bang Alfan sudah 37 tahun. Kakak adik. Kakak adik lebih tua, banyak yang ngomong juga mirip. Baik, selanjutnya Gus, sebenarnya apa sih Gus cita-cita dalam hidup antum ini? Seperti yang sering saya sampaikan Ustaz, cita-cita saya yaitu menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, Rabb. Jadi cita-cita kami gimana sih caranya membangun topik ya supaya bisa bermanfaat untuk umat. Ya Itu Allah. saja Ya tujuan Rabb. saya, nggak macam-macam. Manfaat ya Gus ya. Iya.
Oke, antum ingin jadi orang yang manfaat untuk umat, masya Allah. Dan saat ini antum sudah merasa manfaat, Gus? Masih belum Ustaz. Belum ya, Masih ya. belum. Nah, untuk menuju manfaat itu antum, kami juga banyak lihat di YouTube-nya antum, sekaligus anak tanyakan nih Gus. Itu antum saat ini kelihatannya sedang bangun pondok nih Gus. Iya betul. Bangun Doakan. pondok semenjak tahun berapa itu Gus? Kita membangun pondok itu sebenarnya sudah lama, kira-kira sekitar 6 tahunan Ustaz. 6 tahun ya, masya Allah. Jadi Iya. 6 tahun yang lalu antum 5 sudah bangun tahun lah, pondok. iya. Nah itu cara membangun pondok itu apa Gus ya? Itu kan tentunya perlu biaya Gus. Itu apakah antum pakai proposal, terus ada juga dari pemerintah sumbangan untuk bangun atau apa Gus? Enggak Ustadz, kita Nggak ada enggak ya? pernah satu pun pakai proposal, apalagi sampai minta ke pemerintah. Wallahi kita enggak pernah. Enggak ya? Enggak Atau pernah. minta ke umat mungkin? Kita minta ke umat juga enggak pernah secara terang-terangan kita minta gitu enggak. Enggak ya? Enggak. Kita Oh, ada enggak. usaha Ustaz. Ya, Ada usaha istri, ada usaha kecil-kecilan. Ya doakanlah mudah-mudahan itu awal ceritanya begitu Ustaz. Jadi istri ada usaha, anak pun juga usaha kecil-kecilan. Itu awalnya bangun pondasi sedikit-sedikit untuk pondok gitu. Dan sekarang ini semenjak banyak umat yang mulai mengusulkan, ayo diluaskan pondok pesantrennya, dan saat ini alhamdulillah Ustadz kita juga lagi pembebasan tanah. Jadi saya juga mengajak umat ayo bersama-sama berjuang bersama gitu. Jadi terus terang saya sampaikan, kita juga mengajak para pejuang-pejuang nih Ustadz Ya, ya, Rob, amin. pejuang-pejuang. Maka dari itu saya ajak untuk ayo bersama-sama membangun Amin. pesantren. Mudah-mudahan ya ada yang ikut serta berjuang Amin, ya amin, di doakan. perjuangan Doa antum hukum, Gus. insyaallah. Nah, ngomong-ngomong tentang pondok nih Gus. Nih Afwan nih Ya, antum Hel. jangan tersinggung dan jangan marah Oh Gus enggak, ya. enggak, bismillah. Kita kan sudah biasa. Iya, iya. Ini Gus. Biasa dakwah bismillah. Katanya Afwan antum menjual nama agama, nama pondok untuk kepentingan pribadi antum. Itu kayak gimana Gus? Kayak mohon maaf nih Gus ya, sekali lagi Iya, enggak nih. apa-apa. Enggak apa-apa. Antum katanya apa namanya sampai beli mobil, sampai bangun istana. Itu yang antum bangun istana itu istana apa pondok sebenarnya Gus? Itu pesantren Ustaz. Pesantren ya? Pondok bukan istana, ya. Pesantren ya, Iya, Gus, ya? pesantren. Masya Allah. Sudah ada yang mukim di situ juga ya? Banyak alhamdulillah banyak. Jadi tamu-tamu pun ke situ, ada yang nginep segala macam. Oh, banyak Banyak ya? banyak yang nginap. Terkait mobil nih apa Gus? Iya. Masalah mobil ya, mobil itu kan kendaraan juang Ustaz ya. Kendaraan juang kita juga butuh mobil. Jangankan kita menarik uang umat, masya Allah, menarik uang untuk beli mobil, enggak, mobil saya kemarin baru saya jual Ustaz. Antum jual untuk Iya, anak jual untuk pembangunan Iya. apa padepokan di situ kan ada Iya. pesantren, ada padepokan, padepokan yang khusus ilmu hikmah di situ. Saya jual mobil itu. Oh, jual mobil. Iya, Bukan mobil malah satu. antum ngomong buat pondok tapi antum beli mobil enggak? Enggak, malah saya yang jual mobil. Nauzubillah ya sahabat semua, masya Allah. Mudah-mudahan terhindar. Ini menarik nih Gus. Nah Gus, antum ini masya Allah Gus. Ana lihat subscribernya sudah banyak. Ya, apakah antum nih nggak takut terhadap ujian bersosmed Gus? Kan kadang kalau anak lihat nih para youtuber nih hujat sana hujat sini segala macam tuh Gus. Apa tuh Gus kiat-kiatnya supaya antum juga bisa terlepas dari itu dan lain sebagainya Gus? Pertama kalau masalah YouTuber saya nggak menyangka jadi YouTuber ya. Juga bukan ada niatan ke situ jadi YouTuber. Jadi awalnya ya kita dakwah. Terus Allah berkehendak seperti itu jadi YouTuber, ya kita manfaatkanlah medsos itu, YouTube itu untuk kebaikan. Selagi untuk itu menebar manfaat, cinta. bismillah, Gus, ya. Bismillah, selagi itu Bismillah, manfaat, apalagi di tahun-tahun seperti ini kita membutuhkan senjata-senjata lewat medsos. Ustaz. Iya, apalagi gitu manfaatnya dari YouTube dapat duit Gus ya. Iya, masya Allah, ngomong masalah duit ini buat bangun pesantren, Ustaz. Masya Allah kan. Iya, benar, Maksudnya Gus. luar biasa. Alhamdulillah Iya, itu makanya manfaat, jadi betul. istana kan Betul, sekarang. betul. Amin ya Rob. Terus ini Gus Afwan, antum sejak kapan sih mulai ya membuka praktek pengobatan gitu Gus? Karena anak lihat juga di YouTube antum tuh antum banyak juga menerima pengobatan, bahkan antum sering roadshow ke kota-kota untuk pengobatan. Itu awalnya seperti apa dan semenjak kapan Gus? Kalau pengobatan itu sebenarnya sudah lama Ustaz, sudah lama. Cuman sekarang baru terangkatnya kan pandemi. Jadi kita YouTube itu secara nggak sengaja, cuma atas kehendak Allah lah ya. Ya, Rob, ya, Atas kehendak Allah jadi terangkat YouTube, lewat YouTube itu jadi pengobatan roadshow di mana-mana. Di mana-mana, Masya Iya Allah, Ustaz. ya. Oh iya, satu lagi saya mau nambahkan ini Ustaz. Iya. Berhubung antum tanya pengobatan, ya banyak netizen ini yang mempertanyakan sosok anak kecil kodam.
Katanya saya Gus. punya kodam, Ustaz. Antum punya Kodamnya kodam? anak kecil. Enggak, netizen. Oh, netizen. Ya, ya. Netizennya, netizen yang berkata ini Abel namanya Adel, Adel, Iya. Adel. Iya, Adel, sosok Adel ini katanya kodamnya saya gitu Ustaz ya. Ini kita nggak pernah bawa Adel kemana-mana, kita roadshow kan, antum tahu sendiri kita nggak pernah. Adel ini anak kecil tetangga Iya, Ustaz ya. Awal mulanya Masya Allah beliau diberi kelebihan oleh Allah sebagai anak indigo gitu Ustaz ya. Awal mulanya bagaimana, sakit atau bagaimana itu, Gus? Awalnya sakit. Oh, sakit. Iya, ini indigo Adel ini sakit. Terus kemudian sama orang tuanya dibawa ke pondok. Dan di pondok sama Abah diterapi, diobati. Dan itu Akhirnya awal sembuh, ceritanya. alhamdulillah, Alhamdulillah karena sembuh. sebab terapinya Abah. Iya, betul. Oh, itu yang disebut oleh netizen khodam. Enggak pernah. Iya, netizen kan nyebutnya khodamnya antum. Masya Allah, ya Rob. Ya, Rob. Anak nggak punya kodam Ustaz. Nggak Masya ada Allah. kodam, Gus, ya? Nggak punya apa-apa. Nah, Ustaz. Masya artinya Allah. berarti kalau antum bisa ngobatin orang, Gus, terus juga bisa, mohon maaf nih, kayak perangi dukun, santet segala macam, banyak yang bilang antum juga orang hebat, orang sakti. Masya Gimana Allah, nih, Gus? ya Rob, enggak Ustaz, saya seperti biasa-biasa saja Ya Allah, ya. tawadhu benar beliau. Saya seperti biasa-biasa sama seperti biasa. Enggak sakti, enggak Nggak sakti. sakti ya, Masya Enggak, Allah. enggak hebat, Ya enggak. Allah, ya Biasa Rob. saja Karena ya. kehebatan itu hanya milik Allah, Gus, ya. Karena kehebatan itu Ya, hanya Rob. milik Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau katanya ada satu kehebatan yang masyarakat nilai dari antum, tentunya itu satu kelebihan mungkin yang Allah berikan kepada antum. Amin, Gus, ya. amin, Mudah-mudahan amin. amanah selalu, Gus, ya. Mudah-mudahan beri amanah. Nah, Gus, anak pengen tahu juga dong nasab nih, Gus. Afwan nih, anak tanya-tanya nasab gitu kan, karena kan antum nih Gus. Kalau di Cirebon itu kan Gus itu kan panggilan untuk anaknya kiai segala macam, dan juga itu bisa muncul nama Gus itu antum yang minta atau seperti Ya apa itu, Allah, Gus? Karim. Enggak, demi Allah kita nggak pernah minta. Kita harus dipanggil Gus, harus dipanggil Kiai. Anda mau panggil saya nama, mau panggil Idris ataupun enggak mengurangi sakit hati saya, Ustaz. Jadi malah saya lebih fair, lebih bahagia, kan itu lebih nyaman gitu. Enggak, kita nggak minta panggil Gus. Orang tua saya, ayah saya itu bukan Kiai. Jujur Iya, aja Masya saya sampaikan Allah, ya. luar biasa, luar Ayah biasa. saya itu bukan Kiai, Ustaz. Ayah saya itu petani, ibu saya petani gitu. Nah, jadi bukan saya Jadi minta. bukan antum yang minta, Gus. Enggak ya? lah. Enggak ya, barangkali nih, saya tolong panggil saya Gus, ya enggak ya? Oh enggak lah, itu Enggak ya? mereka yang bilang. Mereka yang bilang terus ya bagaimana? Masa saya jangan panggilku, sudah saya sampaikan seperti itu. Tadi kan mereka yang ngotot gitu, Ustaz. Oh gitu, Masya Allah. Dan Ya, saya itu tidak memang- menginginkan hal itu. Memang nama itu disematkan oleh masyarakat ya. Iya, Ya, disematkan kalau oleh sudah masyarakat. disematkan begitu ya kita nggak minta, Gus, ya. Iya betul. Eh, dalam perjuangan dakwah itu sisi terberatnya apa sih, Gus? Yang selama ini antum alami, antum dapati gitu, Gus? Iya, ada suka duka sih dalam berdakwah ya. Suka-duka, ya. Ada suka duka dalam berdakwah, terutama bersama keluarga. Dulu waktu kita merintis dari awal, istri. Tahun berapa itu, Gus? Tahun awal kita menikah itu tahun 2012, Ustaz. Istri Iya. ada mendampingi antum dakwah atau beliau di mana? Enggak, beliau kerja, saya juga kerja Ya, gitu. Beliau bikin usaha sampai jualan peyek Ya Allah, seperti ya itu, Ya. jualan sayur, begitupun juga ana jualan radio dan lain sebagainya. Pernah suatu ketika ini Ustadz, anak yang lahir pertama ya, Haddad itu yang lahir pertama, itu waktu itu kan lagi gencar-gencarnya minum susu, ya kan, bukan susu ASI dari ibu. Waktu itu kita punya uang cukup untuk beli susu kan, itu jatahnya untuk beli susu, dan kita waktu itu ada dakwah. Waktu itu saya belum punya kendaraan, belum sepeda motor juga nggak ada, adanya namanya angkotan. Angkotan, Maka ya. uang untuk beli susu itu saya berangkat dakwah untuk naik angkot itu. Maka istri saya mengizinkan. Bismillah, disitulah tersentuh. Ya, Rob. Iya, karena dakwah cinta di Luar situ biasa, juga. luar Pernah juga biasa. ketika lahir ya, anak yang kedua juga keadaan pas melahirkan saya tinggal dakwah, Ustaz. Ya, karena istri butuh saya di situ kan. Masya Allah. Saya kita tinggal dakwah. Istri juga sangat mendukung. Ya. Sudahlah kamu berangkat dakwah. Pada saat itu sedang melahirkan di Ya situ. Allah, Ustaz. ya Rob, perjuangannya Itulah luar suka biasa. dukanya dakwah. Suka duka Masya dakwah Allah. ya. Dan sikap antum terhadap fitnahan segala macam itu kita mesti seperti apa, Gus? Kalau kita difitnah apa segala macam, Gus? Ya kita biasa-biasa aja, Ustadz. Namanya manusia pasti tidak lepas dari hujatan, dari fitnah, cacian. Jangankan kita, baginda Nabi kita sendiri, Ya, Rob. ya kan tiap hari, tiap pagi dicaci maki oleh istrinya Abu Jahal, difitnah. Muhammad tukang bohong, Ya Muhammad Allah. pembelah apa?
pecah bangsa, Iya, iya, Muhammad iya. pendusta dan lain Provokator sebagainya, segala macam. provokator dan Ya Allah, sebagainya. ya Rabb. Jadi bagi saya itu hal yang wajar, Hal yang apalagi wajar. bagi seorang orang yang berdakwah. Dan itu belum Gitu kan. seberapanya kita kalau dibanding baginda Sebelum Rasulullah. belum apa-apanya Belum Ustaz, apa-apanya, Masya ya Allah, ya Allah. Rob, ya Allah, ya Rob. Nah, terus sikap antum Gus ya terhadap apa namanya saat antum ini berjuang ya, kadang kan Masya Allah kita ada dalam posisi secara psikologis mungkin lagi nggak baik Gus, kita lagi capek segala macam gitu kan, ada ujian, ada fitnah segala macam. Apa sikap yang antum lakukan tuh seperti apa itu Gus? Menghadapi fitnah gitu Ustaz. Ya, iya betul. Ya kita biasa-biasa aja, nyantai-nyantai aja. Santai Jadi aja ya, Insya Allah ya. iya santai-santai aja. Jadi Insya Allah. ya terima kasih lah. Terima Ya, kasih. mungkin dengan cara seperti itu memang pantas menerima hujatan, Ya Rob, cacian, ya Rob, makian. ya Rob. Jadi kita husnudzon aja ya, husnudzon aja sama Allah. Mudah-mudahan dengan cara seperti itulah kita bisa diterima dakwah kita. Amin, amin ya Allah. Bisa ya Rabbana. menikmati, bisa Amin. tersenyum meski tersakiti. Amin, Itu kan. amin, amin. Putra sekarang sudah berapa antum Gus? Putra ada 2 Dua ya. Iya. Alhamdulillah. Nggak diajak ke Turki ya karena memang masih kecil ya. karena masih kecil. Masih kecil. Oke, sahabat semua, Masya Allah di usia 30 tahun beliau gigih berjuang di jalan Allah, dan juga tadi kita sudah dengar beliau sedang bangun pesantren, bahkan ada rencana bebaskan tanah ya. Iya, mohon Ya, doanya. mohon doa, kita doakan agar Allah kirim pejuang ahli surga ya, berjuang bersama-sama, karena pada hakikatnya perjuangan di jalan Allah itu ya milik umat kan, pesantren ini milik umat dan lain sebagainya Gus ya. Ada kesan pesan Gus untuk teman-teman netizen nih yang mungkin juga menyaksikan video ini Gus? Pesan-pesan apa ini Ustaz? Ya barangkali apa gitu kan, motivasi atau juga bagaimana dalam menjalani hidup dan lain sebagainya gitu loh Gus. Kadang masa-masa pandemi COVID-19 ini Masya Allah semua diuji Gus ya. Sama-sama kita saksikan berapa hari di Turki ini ya Allah, ya Rob, pasar sepi, outlet juga, bazar juga sepi, ini hotel juga sepi gitu kan Gus. Bagaimana Gus? Iya, tetap tawakal sama Allah. Tawakal ya. kepada Allah Tetap ya. tawakal sama Allah, apalagi kita yang diamanai oleh Allah untuk jihad, untuk dakwah. Seperti yang disinggung oleh Ustadz tadi. Jadi ya jangan mengharapkan dari umat gitu Ustadz ya. Jadi kita harus punya usaha gitu. Harus punya Makanya usaha. saya punya usaha kecilan, saya punya usaha, istri juga punya usaha. Jadi untuk kesampingan gitu kan, untuk sampingan bangun pesantren. Apalagi para sahabat-sahabat Nabi itu dididik untuk kaya. Ada beberapa sahabat Nabi itu yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf. Itu ya sahabat yang di 10 sahabat yang sebagian itu dijanjikan surga ya. Iya betul. Abdurrahman bin Auf, Masya Allah ya, sahabatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi harus wajib kaya Wajib Ustaz. Kan kaya, gitu. iya. Iya kan. Kalau nggak kaya gimana terus untuk dakwah kan? Betul, Masya Allah. Artinya antum ini kok santai Gus ya, Masya Allah. Ini sahabat cuma ini baru ini kita seakrab ini, padahal kita tadinya agak ya gimana gitu kan, karena banyak orang bilang beliau orang hebat, sakti gitu kan. Saya agak jauh-jauh juga nih selama perjalanan di Turki, tapi ternyata Masya Allah setelah kita bincang-bincang dengan beliau langsung ya, kita juga Masya Allah lah, artinya beliau ternyata sangat rendah hati juga, Masya Allah, tawadu gitu kan ya. Mudah-mudahan kita doakan beliau sehat selalu. Ya Allah mudahkan setiap perjalanan dakwahnya gitu Gus ya. Jadi saya bukan orang hebat Ustaz. Bukan orang Masya hebat, Allah, Gus, ya. enggak, Masya bukan Allah. orang sakti apalagi apa enggak. Saya orang biasa sama seperti yang Iya, lainnya sama. iya. Jikapun ada yang menganggap itu hebat, sakti, itu semua amanah dari Allah ya. Amanah dari Allah harus kita jaga. Dan saya nggak merasa kalau saya itu hebat, saya itu merasa sakti, enggak. Artinya Biasa-biasa. ngomong-ngomong tadi Ana ingat Gus, antum bilang tadi dalam praktek pengobatan antum, karena kan ya sekarang ini kan masyarakat ini melihat antum lebih dakwah daripada sisi ilmu hikmahnya nih Gus ya. Dunia pesantren padahal antum jauh lebih lama sebelum dunia hikmah ini antum angkat ke dunia media ya, melalui YouTube dan juga media-media yang lain. Artinya berarti antum punya guru memang Gus ya. Banyak. Ada berapa guru antum? Iya, kalau guru itu banyak, meski nggak kita sebutkan satu persatu ya. Ada yang juga guru spiritual, ada ustadz yang guru agama juga ada lah, ya, yang ngajarin baca Al-Quran, ya, ngajarin tentang agama ada. Cuman yang lebih banyak guru spiritual. Oh, guru spiritual. Oke sahabat, ya alhamdulillah bincang-bincang dengan beliau, Masya Allah cukup
mencerahkan kita juga, dan masya Allah setiap kalimat yang keluar dari lisan beliau cukup sejuk. Kita cukupkan sekian wawancara kali ini sahabat semua. Gus, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Mohon Ustaz. sekali lagi dimaafkan Gus, barangkali ada hal-hal pertanyaan yang kurang berkenan di antum gitu kan Masya Gus. Allah, Makanya banyak yang luar biasa. kita agak ngeri-ngeri sedap Gus. Ini tengah malam sahabat. Tengah Masya malam, Allah. ya. Allah kan bukakan 7 pintu langit. Ya Allah. Allah Oke. akan turunkan rahmat, Nah, Allah turunkan nah, barokat. nah, Masya Allah. Ini yang- tengah malam di Turki saat Tengah ini malam, betul. sahabat. Siap. Oke sahabat Bang Alvan dimanapun berada, masya Allah terima kasih ya sudah menyimak wawancara eksklusif kami dari Pamukkale, Turki bersama Gus Idris. Nantikan cerita-cerita Bang Alvan selanjutnya ya, bersama orang-orang hebat yang lainnya, bersama juga siapapun mereka yang kita bisa angkat ceritanya. Mudah-mudahan manfaat untuk antum semua. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.